lingkungan kita toksik. PR-nya itu membangunkan orientasi, membangunkan kebiasaan. Tapi sebenarnya tipikal anak yang seperti itu lebih nyaman diajak digandeng. Literasi dan produktivitas itu sangat rendah. SDM ini kita sangat kurang mumpuni. Generasi apa nih kira-kira? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saya dengan Taufik Hidayat, laku host podcast kita Masjid Al-Mutakin Banjarmasin. Salam dengan obral salam, tentunya kita selalu dengan obral salam. Baik pemirsa, tidak berpanjang lebar, hari ini kita menghadirkan satu, kita anggap sebagai seorang tokoh ya, tokoh di bidangnya tentunya. Hari ini kita hadirkan seorang muda bernama Pak Buyung Amrullah. Barangkali Pak Amrullah bisa memperkenalkan diri atau saya sampaikan dulu. Pak Amrullah ini adalah salah seorang, kalau boleh kita katakan adalah seorang motivator ya. Motivator di kalangan remaja khususnya. Beliau pemerhati terkait dengan persoalan-persoalan remaja dan bagaimana langkah-langkah solutif beliau terhadap permasalahan remaja yang dihadapi tentunya khusus di Kota Banjarmasin. Beliau ada di Productivity Partner Pak ya, pendamping produktivitas. Baik, silakan Pak Amrullah ya, Pak Buyung ya. Buyung, siap. Atau biasanya dikenal Om Buyung ya? Ya, kadang-kadang dipanggil dengan Om Buyung. Om Buyung ya. Berarti banyak ponakannya ya berarti Pak ya? Hampir semua. Hampir semua ponakan Bapak ya di Banjarmasin, remaja khususnya ya. Remaja. Oke, silakan Om Buyung. Terima kasih banyak Pak Taufik ya. Taufik Hidayat atas kesempatan bisa sharing session lah ya. Sharing session, bahasa Banjarnya Bekesahan ya. Terkait dengan sebenarnya isunya isu yang hangat, isu krusial di bidang remaja, generasi muda. Dan berketerusan Pak ya? Iya, berketerusan. Berketerusan insya. Saya memang di bidang pendamping produktivitas itu baru aja sekitar 2 tahun berjalan lah. 2 tahun berjalan dan artinya profesi ini memang tidak serta-merta hadir dan saya pilih awalnya karena memang dimulai dari keprihatinan. Jadi ada kepedulian, terus muncul keprihatinan terhadap dengan pola tingkah laku khususnya masyarakat di lingkungan sosial kita yang cenderung sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, itu mempengaruhi para generasi mudanya. Sebentar Pak, ini kita belum masuk ke tema dulu Pak. Ini saya ingin tanya dulu nih latar belakang Bapak kok ujuk-ujuk bisa jadi seorang apa ya, seorang productivity partner, pendamping produktivitas. Bahasanya juga awam nih Pak, kalau telinga orang banyak nih Pak. Ya, betul. Latar belakang Bapak apa sih? Om Buyung ya? Apa latar belakangnya? Saya bukan seorang akademisi ya. Saya pelaku bisnis. Bisnis jasa, pengembangan SDM. Latar belakang saat ini seperti itu dan aktivitas ini sebenarnya tinjauannya dari sudut sosial juga, tapi juga ada sisi profitable-nya juga gitu. Karena memang tidak bisa kita ya seperti orang butuh makan. Artinya saya jualan dengan warung tersedia berbagai menu, ya seperti itulah ilustrasinya gitu. Singkatnya begitu Pak ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan obral salam ini, tentunya dengan nanti cerita banyak, kita banyak gali tentang apa sih hikmah yang ada di balik obrolan kita ini. Kami ingin bercerita sedikit, mungkin latar belakang kita adakan kegiatan podcast untuk khusus hari ini adalah kita mengamati ya Om Buyung ya. Mungkin fenomena sekali nih sekarang nih. Misalkan contoh saja, saking banyaknya yang namanya anak-anak tawuran itu sekarang ya. Anak-anak yang baru-baru saja kita dengar juga kejadian di lingkungan kita Kalsel ini sampai kehilangan nyawa. Orang tua tuh tentu sedih ya, miris sekali ya. Terus sampai seorang gubernur bahkan ya Jawa Barat itu dia punya inisiatif sendiri ya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan remaja ya. Tapi belum tentu juga itu sama dengan daerah yang lainnya ya. Kalau misalkan taruhlah gubernur daerah lain mengadakan juga misalkan gitu ya. Nah, ini barangkali hal yang menarik Pak. Yang kita diskusikan hari ini tentu Bapak punya pengalaman ya kan, punya solusi yang ditawarkan gitu ya. Nah, itu
demikian kira-kira latar belakang kenapa kita adakan podcast ini. Karena mungkin semua orang tua juga pasti paham ini. Semua punya problem tentang anak-anak remajanya ya. Kadang-kadang mungkin Bapak punya anak Pak ya? Iya, so. Berapa orang Pak? 4 orang. Nah, remaja semua ya? 3 sedang remaja nih. Begitu disuruh anak yang satu namanya barangkali namanya si A, Nang, tolong belikan Mama Acan katanya ya. Kira-kira responnya gimana tuh Om? Sudah mulai lagi haur, lagi malas, lagi capek. Nah inilah tipikal remaja sekarang ini, seperti kehilangan orientasi ya. Betul. Nah ini barangkali kita coba diskusikan, siapa tahu mudah-mudahan nanti menjadi pelajaran buat kita semua, buat orang-orang tua, tentunya orang yang berkepentingan terhadap urusan masalah remaja ini. Betul. Silakan Om Buyung, cerita dulu bagaimana Om Buyung memulai karir ya. Betul. Di bidang pendamping ini nih. Siap. Awalnya sebenarnya tidak dikatakan tidak sengaja ya iya. Di tahun 2021 itu saya melakukan aktivitas profesional pendampingan terhadap sebuah lingkungan kelompok kerja. Ada teman-teman pekerja muda di sana. Itu tapi kalau terkait dengan menelusuri, mencoba memahami keadaan alam sekitar ya itu kurang lebih 8 tahunan yang lalu. Karena itu mulai terasa gitu, ini apanya yang keliru ya, di mananya posisinya, nah apa sih ini gitu ya. Itu terus setiap saya jalan itu kan selisihan teman-teman muda yang saya rasakan di sekitar gitu ya. Ini kok mulai agak acuh, sudah mulai tata krama sama orang tua itu bagaimana, terus main bully-bulian itu juga rame. Ini apanya gitu, di mananya sih ini ya. Jadi 8 tahun tuh Om Buyung melakukan kajian, mengamati gitu ya. Kurang lebih. Kebetulan tahun 2021 saya dapat kesempatan nemenin teman-teman di bidang industri kreatif pada waktu itu. Sebenarnya saya juga memperhatikan perubahan lintas generasi yang sekarang. Ya kita kan, saya termasuk yang X, istri saya milenial, di bawah saya Gen Z. Ya, dan terakhir kan di Alpha ya. Nah, yang rata-rata sekarang itu yang Z itu ya, yang mereka teman-teman yang ada di lingkungan kerja pada waktu itu, sebenarnya mereka itu punya kapasitas secara apa ya, kayak naluri itu sudah cukup. Jadi saya kasih challenge. Ini tantangannya, ini misinya itu clear, Pak. Contohnya bagaimana tuh Om? Nah, pada waktu itu saya nemuin memang bukan hal baru waktu itu saya temukan mereka ternyata memang tidak punya gambaran aktivitas yang ke depan itu mau dicapai apa sih? Nah, gitu. Jadi berarti ini masalah disorientasi ya. Disorientasi sebenarnya. Anak itu tidak paham, dia nanti mau apa, mau jadi apa sih? Betul. Bisa menuliskan cita-citanya jadi dokter, tapi mau menuju jadi dokter itu seperti apa gitu ya. Mereka tidak paham. Tidak paham. Ini masalah ya. Masalah. Jadi, nah yang saya dapati di lingkungan tersebut, artinya di lingkungan kerja tadi ya, mereka tidak punya gambaran ya, saya bilang istilahnya roadmap. Roadmap ya, betul. Nah, begitu saya kasih roadmap, saya kasih case gitu, saya kasih tantangan. Jadi itu barang. Sebentar Om Buyung, kalau mungkin ada Bang Imam, ada Bang Ridho, ini ada Pak Hajianto, ini mungkin beliau tahu roadmap ini ya. Tapi kayaknya ibu kita yang usia 75 tahun nggak tahu roadmap ini kayaknya. Kalau nontonin apa itu roadmap? Dipikirnya roti gembung itu ya. Roadmap roti map aja ya. Nah, bisa jelaskan sedikit. Tantangannya memang komunikasi sekarang itu kita tantangannya lintas generasi. Ya betul. Nah ini masalah ini ya. Memang kalau istilah roadmap itu titik capai. Titik capai dan bagaimana cara mencapainya. Orientasi gambaran orientasi capaiannya itu ada di mana, jalur gitu. Untuk mencapai satu tujuan betul, ya. Gitu. Kita mau ke Pasar Lama, mau jalan Sungamiai dari Sultan Adam atau mau jalan alternatif Sultan Adam ya. Iya itu kalau pemirsa, kalau istilahnya itu kalau di saya itu pengenalan kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin tuh pada prinsipnya dia ngerti persoalan, dia bisa ngelihat solusinya, dia ngerti rutenya. Jadi ngerti masalah,
ngerti solusinya, ngerti caranya. Betul. Nah, tinggal sekarang siapa yang kemampuan mendelegasi. Bagaimana dia mendelegasi persoalan tadi sampai ke solusi oleh para manajernya. Jadi tata kelola. Nah, jadi poin yang saya dapat selama pemanas itu minim kemampuan mengenal dan minim kemampuan mengelola. Cuman 2 itu ternyata. Bisa dijelaskan Om Buyung? Kemampuan mengenal ini seperti siapa nih? Seperti apa nih? Apakah contoh seperti Om Buyung tahu-tahu karena kemampuan mengenalnya akhirnya dapat pasangan milenial gitu kan? Ya, tidak seperti kita yang sudah berusia mungkin kepala 5. Betul. Karena tidak punya ilmu tadi mengenal akhirnya dapatnya yang gadget juga nih. Ya, mungkin kira-kira bagaimana kira-kira? Enaknya itu kita ngomong soal kasus sampah ya. Iya, ini case-nya lebih nyata kasusnya, nih. Ya. Jadi sampah itu kenapa jadi soal di kita bahkan se-Indonesia? Karena emang nggak dikenali. Ini sampah, ini tempat sampah. Banyak yang tidak mengenali. Ngerti memang ini ada bentuknya, tapi dia tidak mengerti kalau yang dia pegang uyek-uyek tiba-tiba dilempar ke sana itu padahal sampah, tapi tidak dikenali. Nah, hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadikan gunung es. Sedikit-sedikit di sana menumpuk masalah, di sini numpuk masalah, bludak akhirnya. Nah, sedikit mungkin saya potong sedikit, maaf Om Buyung. Kita ini kan juga punya orang tua dulu ya, yang mungkin yang generasi sudah berjalan ini kan sudah punya contoh kita nih. Betul. Nah, kalau kita melihat orang tua yang dulu, sebenarnya juga sama ya. Betul. Saya ingat orang tua saya dulu, misalnya atau di kampung saya, begitu ada sampah dapur, bungkus-bungkus kresek, mungkin dulu nggak ada kresek ya, bakul, timbai ke sungai, lempar ke sungai. Betul. Tapi ya tidak separah sekarang ini. Jadi bisa nggak kira-kira, apakah nggak seirama nggak dengan apa yang Om Buyung sampaikan tadi? Benar-benar nggak pemimpin itu masalah di situ gitu? Iya, persoalannya itu nanti kita akan kembali ke habit, ke kebiasaan. Jadi selama dia mengenal, kemudian dia ngerti di sini jalan keluarnya, kemudian dilakukan rute itu berkali-kali, maka ini otomatis menjadikan per orang itu ngerti soal, ngerti solusi, insya Allah teratur tuh. Betul. Jadi memang nggak jauh beda dari solusinya itu membangun habit. Itu sebenarnya. Jadi itu satu persoalan tadi ya. Nah, yang berikutnya tadi ada hal yang lain yang berkaitan dengan juga kita sebutkan tadi ya, contoh di perkotaan ya. Perkotaan itu kok masalahnya kalau kita lihat di layar-layar informasi di dunia maya gitu, kok parah ya. Tapi kalau kita lingkup kita Kalsel ini kelihatannya tidak begitu lah. Yang namanya tawuran atau berbeda nih tawurannya. Kalau sini karena banyak yang buntak ke orang menjelang, jadinya berhadapan satu lawan satu nih. Kalau di Jakarta tawuran rame-rame nih. Betul. Nah itu kan problem juga itu. Ya, sebenarnya secara umum krisis identitas. Krisis identitas, tidak mengerti apa sih dia, kemana, ngapain dan lain sebagainya itu belum terjawab. Belum terjawab. Nah, di kita bukan tidak ada hal itu. Cuma ekosistem kita mungkin jauh lebih memberikan benteng. Barangkali seperti itu. Saya belum penelusuran ke arah sana, tapi yang jelas yang di luaran sana itu ekosistem mereka ingin melakukan sesuatu, keterfasilitasannya itu ada, mudah. Nah kalau di kita kadang suka nggak ketemu, pengen berbuat A, B, C, itu fasilitasnya nggak akhirnya beberapa hal yang mungkin di sana muncul, sini nggak muncul. Jadi, kelihatannya seperti itu. Permasalahan itu adalah terkait dengan informasi yang lebih cepat diterima di sana atau mungkin lebih mudah mengaksesnya. Fasilitas di lingkungannya. Lingkungannya. Kalau dia terfasilitasi, mungkin hal-hal buruk yang terjadi di sana bisa jadi terjadi di sini. Terjadi juga di sini. Bisa jadi. Nah, gitu. Sekarang kan sudah berkembang ya dengan proses melalui translate untuk ke media ini kan anak-anak di sini juga melihat bagaimana perilaku di kota-kota besar. Mereka sudah memang mulai mencontoh dan meniru ya. Seperti geng motor dan sebagainya gitu kan. Mengadopsi cepat sekali. Cepat sekali ya. Nah, Om Buyung, pengalaman Om Buyung dalam hal ini selama ini untuk mengidentifikasi persoalan di remaja ini
titik sentralnya tuh di mana sih masalah remaja itu sebenarnya? Jadi kembali lagi tuh. Iya. Kalau bicara ujungnya, Iya. itu langsung ujungnya itu kita bangunin sistem kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Ujungnya memang di situ. Nah, setelah dia terbiasa, nanti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang punya kebiasaan, karakter yang terserah kita bangunnya apa. Nah, kesininya ini yang kita nyari titik tadi. Kalau saya langsung masuk ke pemberian pengenalan tadi, karena mereka disorientasinya tuh berat. Berat dan lingkungan kita toksik. Artinya mau di rumah, keluar dari rumah, di tempat kerja sama. Bahkan kalau di masjid bisa terjadi ya? Bisa. Pernah itu model-model seperti itu. Kasus yang contohnya mungkin tidak separah mungkin di masjid. Cuman dari pola berinteraksinya yang tidak, pola berinteraksinya tidak memberikan dampak yang signifikan bagus. Oh gitu ya. Jadi ketemu salam nda, senyum nda. Padahal sesama jamaah satu saudara, betapa parahnya itu. Nah ini kira-kira ya pemirsa yang budiman obral salam barangkali. Jadi kita berharap memang semua masjid ya. Masjid itu tidak sekedar hanya untuk assalamualaikum kiri kanan selesai bubar jalan ya. Betul. Tidak ada mungkin paling tidak ya seperti paskibraka ya. Balik kanan ada komando ya. Nah di masjid mungkin imam itu tidak seperti salam itu imam hanya berfungsi sebagai imam sholat ya. Kalau mungkin boleh dikatakan imam bisa dijadikan imam juga imam untuk merangkul. Itu mungkin barangkali yang dimasukkan ya. Harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang tapi pada prinsipnya nanti yang dibangun itu sistem apa? Sistem kebiasaan. Iya betul. Nah itu yang sebenarnya begitu sudah masuk sistem kebiasaan, mau dikirim ke barak tuh sama. Ini bikin tuh sistem kebiasaan. Sekarang kita ganti aja baraknya jadi masjid misalnya. Iya. Di sini kita bikin pembiasaannya kayak gitu. Nah ini sekarang kita kembali lagi ke fokus kita ke persoalan disorientasi remaja ya. Biasanya ya kalau disorientasi remaja ini cenderung sebab utamanya faktor lingkungan di rumah tangganya, lingkungan keluarga, atau yang lebih dominan lingkungan pergaulannya. Atau ada perbedaan nih? Ini sebenarnya dosa turun-temurun. Dosa turun-temurun ya. Di generasi kita yang di atas mungkin banyak wawasan minim. Beberapa hal dan kita perjalanan ke sini keduluan beberapa hal yang sifatnya godaan. Godaan gangguan lah dari istilahnya. Dan sekarang ini distraksi itu luar biasa. Luar biasa, sangat mengganggu sekali, bahkan di rumah sekalipun interaksi kita kadang luar biasa terganggunya. Gitu kan. Nah, makanya kalau saya melihatnya prinsipnya memang di dalam lingkungan kita saat ini benar-benar sedang toksik. Jadi upayanya apa yang perlu dikerjakan? Upaya yang perlu dikerjakan itu memang kita harus satu sudut pandang bahwa teman-teman muda itu perlu dibangunkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu salah satunya memberikan teladan sosial. Teladan sosial baik di rumah, keluar dari rumah dia ngelihat tuh hal baik. Nah ini kan sebenarnya Om Buyung ya, ini saya yakin para orang tua yang saat ini sedang ikut dalam pemirsa podcast ini juga pasti menyadari mereka juga barangkali sudah mengenalkan, barangkali sudah mempraktekkan ya hal-hal yang tadi Om Buyung sampaikan. Bahkan sekolah-sekolah juga, bahkan ada sekolah juga yang disebut sekolah terpadu. Atau mungkin barangkali mohon maaf ya, sekolah-sekolah yang berbasis agama barangkali. Tapi masih ada gitu, krisis disorientasi remaja tadi terjadi. Nah ini yang menjadi persoalan pokoknya apa sih kira-kira? Kalau saya kembalinya tuh ke lingkungan. Maksudnya gini, sekolah itu didatangin oleh sekolah kan didatangin oleh beberapa elemen ya, dari pengajar, pegawai, siswa gitu ya. Nah, kita tarik ke siswanya, dia berangkat ke sekolah dari lingkungan mana, baik-baik saja atau gimana? Pegawainya seperti apa? Berangkat dari lingkungan mana nih? Begitu pula dengan pengajarnya, berangkat dari lingkungan mana gitu. Hal inilah yang mempengaruhi. Nah kadang tergantung, makanya pentingnya memiliki orientasi yang jelas itu ada di sana. Karena begitu kita masuk ke dalam lingkungan sosial, kita harus punya persamaan persepsi terkait orientasi di lingkungan itu. Sekolah mau kemana? Nah baik itu
pengajar, pegawai ataupun siswanya sama-sama punya satu padunya arahnya. Kalau saya istilahkan itu bermainnya di traffic light ya, lampu merah. Semua orang punya berbagai macam kepentingan, diaturlah oleh aturan main itu. Iya, Nah, makanya kalau artinya dia orientasinya ke sana, yang di sini orientasinya ke situ gitu ya. Iya. Di sini orientasinya ke sini. Nggak bisa disamakan, nggak bisa dipaksain kalau sudah. Tapi kalau dalam sebuah bentuk lingkungan sistem itu dia bisa diarahkan. Terintegrasi ya. Tapi begitu dia balik lagi ke rumah, dia orientasi perorangan nih. Iya. Nah, tinggal sekarang jadi PR-nya itu membangunkan orientasi, membangunkan kebiasaan. Ya, baik. Arti pemirsa, dua hal yang tadi kita dengar tadi langsung dari Pak Om Buyung ya. Jadi dua hal ya berkaitan dengan membangunkan orientasi, terus menjadikan kebiasaan itu ya, habit itu menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Betul. Nah, tapi begini Om Buyung ya, kita sebenarnya sudah tahu tadi, kita sepakat lah, semua orang barangkali sudah mencoba untuk melakukan yang tadi. Betul. Nah, kalau saya mungkin dari saya mengamati selama ini juga, berarti disorientasi ini sumbernya juga dari sumber satu tadi lingkungan kita anggap sebuah organisasi ya, kelompok ya, keluarga atau lingkungan atau satu entitas misalkan. Ya contoh misalkan di sekolah atau di masjid lah. Berarti yang jadi fokus untuk apa tadi untuk menjadi satu sistem terintegrasi tadi harus dimulai dari mana nih? Apakah sistemnya dibentuk, orangnya terserah lah. Atau orangnya dulu, dalam hal ini mungkin leadernya ya, pimpinannya tuh, mana yang lebih harus didahulukan? Kalau pada praktek lapangannya, karena ini bentuknya kasusnya luas, gitu ya, dan pendamping produktivitas itu baru Ulun yang pionir. Iya. Ini menarik nih. Makanya Ulun perlu pemirsa tahu ya, beliau ini Om Buyung ini adalah orang yang memang langka ya, bukan dalam langka sampean tidak ada yang di lain ya. Betul. Nah. Oke, silakan. Jadi saya ngambil pelan-pelan. Jadi pernah saya ngadain aktivitas kegiatan keliling di Kota Banjarmasin di 5 kecamatan ya, sebagai trial lah. Test on the water kan di beberapa sekolah PKBM sama panti gitu ya, saya keliling. Yang saya sampaikan adalah terkait dengan wawasan orientasi, capaian-capaian dalam hidup, terus ada skill-skill sepanjang hidup yang kita mesti pahami dan kita kuasai ya. Kemudian pengelolaan waktu. Nah, 3 hal itu menjadi poin yang biasa saya sampaikan ke mereka dan alhamdulillah disambut antusias oleh para peserta, baik orang dewasa maupun yang remajanya. Kenapa saya mulai di sana? Karena kalau saya langsung bangun sistem, orang yang bikin sistemnya itu juga orientasinya harus dibantu lagi. Bantu dulu. Mereka juga harus dibantu, dibikinkan kebiasaan dulu. Makanya saya nggak main di level 20 ke atas. Jadi untuk yang agenda saya itu 20 ke bawah. 10 sampai 20. Kenapa itu? Karena ya tadi daya tolaknya tuh udah lumayan. Kalau yang agak susah kita membiasakan habitnya. Tapi kalau teman-teman muda di lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan yang dia punya ada orang dewasa yang cukup bisa mengatur di sana, itu udah ini target objeknya ya. Ya, ke orangnya. Ya, oke. Kita kembali tadi ke masalah sistem ya. Sistem ini kan tidak bisa menjadikan anak-anak itu juga akan mengikuti ya. Betul. Begitu yang tadi disebutkan, kita punya permasalahan, kita punya jalur trek dan mau jalan kemana, dan kita punya tujuannya ya. Betul. Nah, sistem ini juga harus dibangun nih. Betul. Nah, yang membangun sistem ini kan tidak mungkin kita kembalikan kepada yang tadi kita jadikan sebagai objek tadi kan ya. Iya, betul. Anak-anak silakan Anda buat sistem sendiri. Betul. Atau memang harus demikian itu? Biasanya saya bahasanya bukan begitu. Oke, bagaimana nih? Misinya seperti itu. Misinya seperti itu dan menjembatani mereka. Makanya hadir profesi saya pendamping produktivitas. Itu. Jadi memang mereka dikasih kasus, dikasih challenge, tantangan, ngenal masalah, ngenal solusi, produktif di antara celah itu. Itu. Karena kalau mereka sudah mumpuni, piawai, terampil di sana, ini mau dikasih kasus apa aja insya Allah aman. Betul ya? Iya. Artinya mereka sudah cara pandang, cara pikir mereka adalah solutif ya? Solutif. Mereka akan melihat. Menghadapi persoalan apapun dia, begini. Adaptif.
dia tahan terhadap segala betul. persoalan. Ya. Nah, ini ngerti kan gitu. Ketemu ditaruh di sana, dia akan identifikasi. Betul. Ini apa, ini apa, ini apa. Ini perlu diapain. Nah, itu insya Allah seperti itu kesananya gitu. Oke, berarti begini maksudnya. Barangkali maksud Om Buyung ini adalah dia pandai mengidentifikasi ya. Ya, adaptif lah bahasanya. Adaptif ya terhadap apa yang dia akan hadapi, Betul. sedang dihadapi, ya kan, atau yang telah dihadapi. Betul. Gitu ya. Dan itu menjadi landasan sebagai pemimpin. Oke. Begitu itu kan dia akan mengambil putusan pilihan. Nah, itu. Jadi benar. Iya. di situ arahnya. Jadi saya sependapat itu. Betul. Gitu. Jadi seorang pemimpin itu memang adalah seorang pemimpin yang tidak sekedar solutif ya, Betul. tapi tarik ke belakang. Betul. Dia punya pengalaman, pemampuan, pemahaman terhadap mengidentifikasi persoalan-persoalan yang datang, yang sedang maupun yang akan terjadi ya. Nanti bagaimana dia memitigasi persoalan-persoalan itu menjadi sebuah rangkaian permasalahan. Begitu kira-kira maksudnya. Siap. Wah, ini menarik pemirsa. Kalau Bapak Ibu sekalian punya sebuah entitas, usaha, kegiatan ya, mungkin Om Buyung ini bisa memberikan sebuah advice ya bagaimana menyelesaikan persoalan ya. Salah. Minimal ya. Betul. Tentunya seizin dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Kalau yang masalah ya tetap masalah Om Buyung. Masalah nggak selesai. Om Buyung sendiri punya masalah ya. Masalah. Nah, ini yang penting jadinya. Artinya dokter juga bisa sakit ya. Betul. Tapi bukan berarti kita harus lemah dengan keadaan begitu ya. Makanya yang didorong itu kan kemampuan beradaptasi. Jadi bukan kemampuan untuk menghilangkan masalah. Bukan. Masalah sih tetap ada. Ada terus. Betul. Hari ini ternyata, waduh, di dompet nggak ada uang nih. Iya. Nah, dicari-cari juga ketemu, Jar. Yalah. Beradaptasilah dengan tidak ada uang di dompet lah. Betul. Menahani parut maka ada makan. Nah itu kira-kira pemirsa ya, cara beradaptasi Om Buyung gitu ya. Tapi saya rasa pikir ada yang saya nggak sependapat nih dengan Om Buyung nih ya. Siap. Tadi Om Buyung ceritakan tadi bagaimana yang namanya penyelesaian masalah itu harus dimulai dari contoh ya, contoh pemimpin atau pimpinan kita ya. Oke lah, orang tua tuh kita anggap sebagai pimpinan kita dalam rumah tangga lah ya. Nah, dulu orang tua kita juga seperti itu nih, ya. Tapi begitu dikasih tahu anaknya, dia bilang aja itu pian bahari bahajar, lain ini jar. Nah, siapa itu caranya? Itu kira-kira nih. Kalau kira-kira Om Buyung disampaikan seperti itu, gimana cara mengatasi itu, meresponnya itu? Pada persoalan inti dari hal yang kita sedang negosiasikan itu apa? Itu. Jadi kalau misalnya kita bisa ketemu, kita satu visi sudah itu, satu frekuensi. Jadi kitanya cara merespon kita ya cukup bahwa bagaimana itu terselesaikan. Tidak harus berbantah-bantahan dengan dia atau sampai memberikan celaan-celaan kepada anak, malah berbantah. Generasinya sekarang sedang berbeda. Jadi beradaptasi ya. Cara yang dewasanya begitu. Alangkah baiknya memang memberikan teladan sosial bagi mereka. Artinya begitu anak itu melunjak gitu ya, begitu dia memberikan respon seperti itu, kita harus sedapat mungkin memberikan teladan yang suri teladan yang baik. Tapi kadang-kadang Om Buyung, kalau kita biarkan begitu malah ngelonjak nih anak kita nih kebanyakan. Iya. Maginnya kata orang tua, makin mecah gitu nah. Makin bandel kadang-kadang kan. Wah, ini orang tuaku kayaknya kada marah juga nih sih. Aku nengke ini. Nah, ini kiaman nih. Ini masalah juga nih Om Buyung nih. Ya memang tapi sebenarnya tipikal anak yang seperti itu lebih nyaman diajak digandeng ya sebenarnya. Makanya sudut pandang kitanya persoalan yang sedang diperdebatkan dengannya itu apa? Ya, contoh tadi nih, disuruh nak nungkarakan mama acan ke warung ya. Nah, haur aja. Lagi asik lah, asik apa sekali main game nih. Nah, itu kan. Ya, artinya pada saat tersebut ya solusinya bukan harus dia dipaksain. Biarkan aja dulu. Tapi jadi habit kan, jadi kebiasaan. Itu menjadi catatan di kita, reminder di kita untuk membangun pola tarbiyah kita. Bagaimana anak ini menjadi masuk ke dalam ekosistem yang kita bangun. Menurut gitu ya. Betul gitu ya. Artinya sesekali waktu diajakin dengerin sesuatu yang mungkin bisa membantu dia berwawasan. Artinya dia bisa mengenal bahwa perilaku itu nggak bagus. Atau mungkin saya misalkan ada anak saya begini nih. Saya panggil Om Buyung ke rumah saya deh, tolong deh.
supaya anak saya mau disuruh beli acan nih ke warung. Kira-kira gimana Om Buyung? Solusi juga ya. Ya, itu barangkali ya obrolan. Justru kita obrolan salam ini kita memberikan satu wawasan kepada pemirsa, tidak terlalu serius ya. Artinya kita memahami satu masalah itu cukup dengan kita obrolan ringan, kita bisa menangkap gitu. Tujuannya begitu. Ya, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan pemirsa juga menangkap apa yang disampaikan Om Buyung tadi. Nanti akhir sesi ini tentu ada kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan terhadap persoalan-persoalan remaja ini. Membangun karakteristik yang bagus terhadap remaja, menghilangkan disorientasinya. Nah ini sebelum kita masuk sesi terakhir nih Om Buyung ya. Om Buyung ini kan mungkin sudah lebih 5 tahun ya mendalami persoalan-persoalan remaja, menemukan langkah-langkah solusi apa yang kira-kira yang tepat untuk menyelesaikan atau paling tidak membantu anak-anak. Tapi memang baru ini aja. Baru ini ya. Tampil ini. Nah kalau tampil ini kan tentu diharapkan ini menjadi satu momen penting nih buat kita semua, bukan untuk Om Buyung saja tentunya. Nah kira-kira nih Om Buyung, kita untuk merangkul remaja ini supaya mereka mau dalam forum apa ini kita bisa lakukan? Karena kan nggak mungkin nih Om Buyung datang ke satu kelompok, anak-anak atau remaja, adik-adik kumpul sini dong dengerin Om Buyung. Nah ini gimana nih? Oke, nah itu saya sebenarnya menjalani aktivitas ini separuhnya itu relawan. Jadi memposisikan diri di relawan karena kita bisa membantu perubahan begitu kita peduli, oh ini ada yang perlu dikerjakan, perlu diselesaikan, perlu dibantu. Nah, spirit kerelawan itu ada di situ. Nah, ternyata setelah saya juga telusuri bahwa sebaiknya gitu, teman-teman remaja muda itu sangat bagus untuk berlatih kerelawanan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka diminta untuk aktif dan saya sendiri berharap bukan saya yang harus selalu tampil. Artinya ini agenda kita bersama nih. Betul. Kita bersama teman-teman muda lah yang mulai mencoba untuk uji kemampuan, keterampilan. Teman-teman muda. Emang Om Buyung sudah tua? Kelihatan masih muda ini. Sekarang masih muda lah, relawan yang barangkali seperti Om Buyung lah. Mungkin yang muda-muda seperti Om Buyung ini, mungkin seperti saya, yang lebih itu ya. Masih 17. Ya, alhamdulillah 49 tahun yang lalu gitu. Jadi gini Om Buyung. Kira-kira yang Om Buyung ingin pesankan kepada para generasi muda ini seperti apa sih? Supaya mereka tidak jatuh terpuruk karena masalah disorientasi tadi atau mungkin tidak punya tujuan hidup ya, mungkin ya. Pesan apa yang penting nih? Kalau pesan di ujungnya, saya biasanya kayak gitu sih. Melihat di ujungnya. Ujungnya tuh terampil lah. Terampil. Dalam hal apa nih? Everything, semuanya. Semuanya. Terus mana yang paling memungkinkan? Nah, tinggal nanti untuk membangun keterampilan itu bangun habit. Tapi ini kan perlu satu wadah ya. Tidak mungkin dia langsung di rumah begitu habis diomelin mamanya terus dia tampil gitu ya. Besok langsung juara ajan misalkan. Gara-gara dia terampil gimana nih? Berketerampilan maksudnya? Iya, berketerampilan ya. Jadi bagaimana cara memicu dia tampil? Kalau saat ini saya bicaranya isu terkait dengan keadaan kita, negara kita. Literasi dan produktivitas itu sangat rendah. Hampir banyaklah berita negatif yang kita pahami dan memang kita alami ya, faktanya seperti itu. Ya, maka dari itu perlu untuk itu bisa memacu diri, memompa diri untuk bisa mengenal apa itu literasi, apa itu produktivitas. Karena nantinya hubungannya mereka mau kemana setelah sudah usia remaja. Kalau nggak profesional, pebisnis atau nggak ada sama sekali di antara keduanya. Artinya literasi ini kalau kita bahasakan dalam kalimat remaja itu adalah bahasanya bagaimana wawasan dia, pengetahuan dia memperoleh pengetahuan dari mana, misalkan dari buku, ya kan, dari berbagai macam sumber. Sekarang mudah lagi kan, internet. Mudah. Artinya saya pernah ngisi di salah satu acara kampus ya,
judulnya degradasi intelektual. Emang sekarang kondisinya seperti itu, banjir informasi tapi kitanya nggak pintar-pintar. Iya. Nah, karena apa? Karena nggak sadar. Karena yang dibaca yang kita teman-teman muda itu nggak paham kalau posisinya sekarang memang lagi nggak pinter. Iya. Dan nggak ngerti kalau itu harus dipintarkan. Ngarepin orang lain untuk mendorong pintar susah. Iya. Nah, bagaimana caranya? Memang harusnya dikenalkan. Dikenalkan, diberikan simulasinya, kemudian akhirnya mereka punya orientasi. Makanya judul kegiatan saya pas keliling itu Wabi. Wani Bamimpi. Wani Bamimpi. Nah, ini saya pikir itu tidak hanya para remaja ya, tapi kita fokus penting remaja karena memang generasi kita ke depan adalah remaja saat ini ya. Tapi ada remaja juga, remako ya. Remaja kolot. Nah, seperti saya nih kan seperti ini, ada Om Imam, ada Haji Isa, ini remako juga, remaja kolot. Kayaknya harus diorientasikan lagi nih cara berpikirnya ya. Jadi pesannya tadi seperti itu ya. Pesannya gitu, artinya terampil lah. Terampil ya. Terampil. Nah, pemirsa atau adik-adik remaja, kalau adik-adik pengen menjadi orang-orang yang memang survive ke depan nanti, cukup satu kata tadi, terampil. Artinya luas ya. Betul. Terampil dalam hal apa saja ya. Apa saja. Sholat terampil. Memang dibutuhkan keterampilan nih sholat. Nah, ilmu ya. Harus adaptif, produktif, terampil di situ. Terampil ya. Kalau tidak terampil, sholatnya bisa guling-guling kan, karena tidak pengetahuan, berilmu. Oke, ini adik-adik. Jadi ilmu itu penting, adik-adik. Terampil bisa dikatakan juga kita berpikir ya, kira-kira gitu ya. Berpikir kita bagaimana memperoleh keterampilan kita itu untuk menjadi sebuah ilmu yang kita bisa amalkan atau kita praktikkan. Nah, kita sudah memasuki sesi terakhir ini, Om Buyung ya. Siap. Saya ini Om Buyung ini namanya Buyung ya. Buyung. Saya kembali lagi nih. Kalau Om Buyung terakhir kira-kira untuk obrolan salam kita ini kira-kira apa yang ingin Om Buyung sampaikan, closing statement terhadap apa yang kita diskusikan hari ini, mungkin sedikit kesimpulan supaya ini menjadi hikmah buat kita semua. Saya berharap seperti itu. Silakan Om Buyung, apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Saya terima kasih sebenarnya dapat sesi untuk bisa berbagi pengetahuan di sini dan menyampaikan tentang campaign yang saya coba dorong bahwa kita itu lagi krisis literasi dan produktivitas. Emang kemana ujungnya? Ujungnya itu kalau itu tidak diperhatikan kita akan mengalami krisis kepemimpinan. Kenapa jadi krisis kepemimpinan? Karena nggak punya kemampuan kapabel, kemampuan yang kompeten dalam memutuskan, memberikan pilihan gitu. Karena ini yang terjadi, yang kita khawatirkan menjadi pada dua profesi, profesional bidang apapun dia atau pebisnis. Nah, kalau dua pilar SDM ini kita sangat kurang mumpuni, generasi apa nih kira-kira akan menjadi susah sekali gitu kan. Sepakat saya, betul. Betul. Terjajah sama sekali gitu. Makanya kita harus bangun sendiri, tapi juga dengan catatan tidak serta-merta teman-teman muda itu mampu langsung bergerak begitu dengar ini atau diajakin, nggak bisa. Harus terlibat. Orang-orang dewasa harus ikut terlibat. Itu penting ya. Betul. Terutama orang tua ya. Betul. Nah, misalnya saya melihat kalau misalnya di masjid nih, Masjid Al-Mutakin. Kenapa tidak dibuka untuk pemberdayaan? Kemudian kenapa tidak misalnya kita undang para relawan, relawan multi bidang. Kemudian teman-teman muda dari manapun atau dari seluruh pengurus masjid mungkin mengirimkan relawan remaja-remaja masjid untuk berlatih sesuatu bidang tertentu secara rutin di masjid ini. Nah, insya Allah akan memberikan pengenalan dan kemampuan mengolah keterampilan. Itu salah satu solusi di lingkungan sosial, saya pikir. Menarik sekali nih obrolan kita hari ini, Obral Salam di podcast Obral Salam. Tentunya kita berharap tentunya dan berdoa generasi-generasi kita saat ini yang akan tumbuh ke depan ini adalah generasi-generasi yang mapan gitu. Memang kita Masjid Al-Mutakin ini sedang membuka ruang seluas-luasnya. Ya salah satunya melalui podcast ini kita juga sedang menyusun bagaimana roadmap ya. Kita bicara roadmap nih karena tadi Om Buyung sudah menyampaikan masalah roadmap. Kita juga punya target nih. Dengan roadmap yang ada ini tentunya ada bidang remaja yang mengurusinya nanti, kepemudaan itu yang akan nanti menuntun kita nih. Kita berharap itu semua. Dan ini bahkan kita gaungkan nih kampanye ya semua masjid.
diharapkan bisa begitu ya. Betul. Bayangkan 200 lebih masjid di kota Banjarmasin ini kalau itu semua bergerak sama, Betul. kita kepung yang namanya remaja-remaja itu, saya yakin nih. Insya Allah ya. Dan di situ juga ada Om Buyung nanti ya, sebagai pengibar benderanya ya. Kalau saya prinsipnya itu bangun regenerasinya. Betul. Jadi saya bangun siapa next leader. Iya, artinya begitu kira-kira. Bendera dikibarkan, artinya semua sudah siap di generasi muda. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, obrolan salam kita hari ini tentunya di Jumat 11 Juli 2025, 16 Muharram 1447 Hijrah tepatnya di ruang induk Masjid Al-Mutakin. Hari ini obrolan yang singkat tentunya tidak bisa mengupas atau keseluruhan secara tuntas ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentang remaja, satu persoalan saja, dan tentunya tidak juga memberikan solusi yang sepenuhnya solutif ya. Betul. Tapi paling tidak memberikan kita gambaran dan menstimulasi kita ya untuk bagaimana kita sama-sama kita mengatasi persoalan remaja ini ya. Mulai perhatian. Oke, mulai sekarang no disorientasi kepada seluruh remaja. Oke, remaja, terampillah Anda. Kalian semua harus terampil dalam hal apapun. Baik, sore hari ini kita cukupkan obrolan salam kita di sore hari ini. Tentunya berharap semoga kita bisa berlanjut nanti dengan topik tema yang berbeda atau mungkin berkelanjutan. Dan semoga pemirsa tidak bosan dengan obrolan salam kita di Masjid Al-Mutakin Banjarmasin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.